بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل بعد الإعاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita miliki ataupun yang dimiliki oleh orang lain, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tapi yang tidak kita sadari lebih banyak. Kita tahu bahwasanya nikmat Allah itu banyak, yang tidak kita tahu lebih banyak. Jadilah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari segala keburukan dunia atau segala musibah-musibah dunia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga Nabi Lut kecuali istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin najjaynahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna alaihim hasiba, kami kirim kepada kaumnya Nabi Lut. Apa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala? Hasiba, yaitu hijarah. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala batu, badai batu, hujan batu. Tapi ternyata tak semua kena. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ala lutin, kecuali keluarga Lut. Keluarga Lut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bersama Nabi Lut. Najjaynahum bisahar, kami selamatkan mereka bisahar, yaitu sebelum terbitnya fajar, yaitu ketika waktu sahur. Kata Allah, penyelamatan itu merupakan ni'matan min indina, merupakan sebuah kenikmatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzi man syakar, begitulah kami memberikan balasan man syakar kepada siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kayak gini, banyak kiriman corona, jadilah orang yang bersyukur. Jadilah orang yang bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang wasilah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ikhwani fillah sadaqakumullah, jangan sampai kita ini tidak terdaftar, nama kita tidak terdaftar di daftar barisan orang-orang yang bersyukur. Jangan sampai di bulan ini, di malam ini, kita tidak terdaftar, tidak termasuk, tidak tercatat nama kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, balillaha fa'bud. Balillaha fa'bud. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi apapun tetaplah sembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau di barisan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ikhwani fillah asyarakumullah, pernah kami sampaikan, syukur itu tidak gampang. Syukur itu tidak mudah. Syukur itu butuh kekuatan. Butuh kekuatan iman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya apa? Banyak orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmatnya karena tidak ada kekuatan iman, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah asyarakumullah, terus berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan malam yang ke-27 ini ada satu hadis yang akan kami sampaikan, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini obrolan suami istri. Obrolan suami istri, obrolannya bermanfaat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri fabima ad'u? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri fabima ad'u? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapat engkau jika aku mendapatkan Lailatul Qadar? Jika aku berada di satu malam yang malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang di malam itu diyakini adalah malam Lailatul Qadar, fabima ad'u? Apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faquli atau quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah afuwun, zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ikhwani fillah asyarakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran pertama yaitu tentang semangatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha memburu kebaikan, menuntut ilmu. Semangat. Meskipun sudah lama mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak membuat beliau tidak membuat beliau merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, pertanyaan yang bermanfaat. Maka ikhwani fillah, wajar bila Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi wanita yang paling faqih sejagat raya. Wanita yang paling faqih, afqahun nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling faqih, wanita yang paling paham terhadap agama di dunia adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena semangatnya beliau menuntut ilmu, semangatnya beliau mencari ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan itu adalah untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan, gampangkan orang itu untuk masuk surga. Dan jalan untuk mendapatkan ilmu yang banyak adalah banyak bertanya. Bertanya yang bermanfaat.
bertanya yang berfaedah, seperti Abdullah bin Abbas memiliki ilmu yang sangat banyak sekali. Ada yang takjub dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada yang takjub, kaifa asabta hadzal ilm? Qila li Ibnu Abbas, kaifa asabta hadzal ilm? Dikatakan kepada Ibnu Abbas, kaifa asabta hadzal ilm? Wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau bisa mendapat ilmu yang sangat luas ini? Ilmu yang begitu luas ini, kepahaman yang begitu luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Bilisanin saul wa qalbin aqul. Beliau mengatakan, aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak seperti ini, perantaraannya adalah bilisanin aqul, yaitu bilisanin saul, yaitu lisan yang senantiasa bertanya, wa qalbin aqul, dan juga hati yang senantiasa berfikir, hati yang senantiasa berakal. Maka ikhwan fillah asyhadakumullah, luar biasa Aisyah radhiyallahu taala anha, pertanyaan beliau ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga betapa banyak di malam-malam Lailatul Qadar yang mendapatkan faidah dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Betapa banyak manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memohon kepada Allah, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Lailatul Qadar dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwani fillah asyhadakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha adalah di dalam doa ini, pola doa ini adalah pola yang di dalamnya ada adab, ya, mengandung unsur adab yang mulia, tata krama atau adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, hadza huwa ats-tsana. Jadi yang bagian pertama, ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Ini adalah ats-tsana, ini adalah sanjungan, ini adalah pujian. Puji Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah Subhanahu wa taala, muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa-doa kita. Dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu anni, potongan yang kedua, fa'fu anni, hadza huwa doa, hadza huwa talab. Ini adalah permintaan. Jadi sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjung dulu Allahnya. Sanjung dulu Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung aja. Jangan to the point. Ya Allah, aku ingin sukses, langsung gitu ya. Ya Allah, aku ingin bahagia. Ya Allah, aku ingin kaya. Apalagi Pak? Gak usah ngomong poligami sekarang. Lagi banyak musibah. Suatu ketika pernah ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya to the point banget gitu. Doanya nggak pakai menyanjung Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul berkomentar, mengomentari orang yang berdoa langsung itu, beliau mengatakan, "Ajilah hadza." Orang ini ajilah hadza. Terlalu tergesa-gesa orang ini. Tergesa-gesa amat orang ini. Sangat tergesa-gesa. Dia tidak mau memulai dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan asyhadakumullah, dalam Al-Qur'an seperti Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah itu dibagi dua, sebagiannya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian adalah meminta kepada Allah. Ya. Pujian, meminta, pujian, meminta, pujian, meminta, dan begitulah. Begitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah kenapa di malam Lailatul Qadar, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meminta keampunan, kemaafan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, kenapa kok diperintahkan baca doa semacam ini? Beliau mengatakan, li'annal 'arifin yajtahiduna fil a'mal thumma la yarawna li anfusihim 'amalan salihan wala halan wala maqalan. Beliau mengatakan, li'annal 'arifin, yaitu orang-orang yang arif, orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan ini,
Orang-orang yang mengerti tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengerti akan kemana dia itu nanti setelah dia mati. Li'annal arifin, bagaimana arifin itu? Yajtahiduna fil a'mal. Mereka yajtahiduna fil a'mal, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, sungguh-sungguh beramal. Yajtahiduna fil a'mal, salatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, dia jaga kualitas salatnya, baca Qur'annya sungguh-sungguh. Yajtahiduna fil a'mal. Tapi ikhwan yashrakumullah, setelah dia bersungguh-sungguh beramal, la yarawna li anfusihim amalan salihah. Dia tidak melihat, dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang hebat. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang banyak melakukan amal soleh. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang suka berkata baik. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang suka berusaha untuk berkeadaan baik. Tidak, ikhwan yashrakumullah. Dia menganggap dirinya kahalil mudhnib al-muqsir. Dia menganggap dirinya seperti orang yang banyak dosa. Padahal dia sudah banyak melakukan amal ibadah. Dia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menganggap dirinya hebat. Tidak menganggap dirinya itu luar biasa, enggak menganggap. Dia langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarji'una ila afwillah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkannya. Ibnu Rajab Al-Hambali ini dikomentari oleh seorang ulama, bila mengatakan betul juga apa yang dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau kita tadaburi, bila kita mentadaburi, bila kita merenungi bahwasanya ketika setiap kita ini sedang berjalan menuju Allah, ya, kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ada dua penampakan di situ. Penampakan yang pertama, betapa jelasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Setiap kita betul-betul melihat kenikmatan Allah, jelas banget. Jelas bagi kita betapa Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya, mulai semenjak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, setiap detiknya adalah kenikmatan Allah. Setiap detiknya adalah kenikmatan baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan Islam kepada kita, jadikan kita orang beriman. Allah jadikan kita orang yang senantiasa mungkin semangat dalam beribadah kepada Allah. Allah jadikan kita menjadi suami yang soleh atau mendapatkan istri yang soleh, anak-anak yang solehin dan solehah, memiliki teman yang baik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada penampakan yang kedua. Penampakan yang kedua adalah betapa kita, ikhwan yashrakumullah, nampak aib kita. Kita tahu kekurangan diri kita. Kita tahu kesalahan diri kita. Tidak setiap detik kita ini taat kepada Allah. Sebagaimana bila Allah Subhanahu wa taala, setiap detiknya adalah kenikmatan dari Allah. Setiap detik Allah Subhanahu wa taala ngasih kenikmatan kepada kita, tapi kita tidak setiap detik taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap saat kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pikiran kita adalah pikiran yang baik. Tidak semua pandangan kita pandangan yang baik. Bahkan diseling-selingi dengan dosa. Tidak semua pendengaran kita pendengaran yang baik. Tidak semua yang kita dengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Tidak semua yang kita dengar kebaikan-kebaikan atau nasihat-nasihat. Tidak semua yang kita ucapkan, ikhwan fillah sadaqallah, tidak semua yang kita ucapkan adalah zikir. Enggak semua yang kita ucapkan adalah kebaikan, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tidak setiap hati kita itu, tidak setiap kerja hati kita itu keikhlasan. Enggak mesti ikhlas terus kadang kita ini. Bahkan banyaknya riya. Tidak mesti hati kita bersih dari kemunafikan. Ikhwan fillah sadaqallah. Setiap detik kita tidak selalu baik. Setiap detik kita tidak selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan mungkin pikiran kita mengandung dosa. Apa yang kita dengar dosa, apa yang kita lihat dosa, apa yang kita katakan dosa. Hati kita juga mungkin berdosa, banyak dosanya. Maka ketika itu ketika nampak nikmat Allah begitu banyak, kemudian ternyata kita tidak sebanding, tidak selevel syukur kita dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba ketika itu
Ketika itu dia meyakini andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab dirinya, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada dirinya, lau azaballah asyaddal azab. Ketika sudah melihat dua ini, andaikan orang ini melihat, andaikan orang ini diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab yang keras, dengan siksaan yang keras, maka lakana fihi adl, maka itu merupakan keadilan yang datang dari Allah. Itu keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sebanding nikmat Allah dengan ketundukan kita kepadanya. Enggak sebanding nikmat Allah dengan syukur kita kepada Allah. Enggak sebanding nikmat Allah dengan keikhlasan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi nasrakumullah. Makanya dalam Sayyidul Istighfar ada dua pengakuan di situ. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dua pengakuan. Kita akui betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Kita akui betapa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak kepada kita. Rahmat Allah begitu banyak kepada kita. Dan juga kita akui abu laka bi dzambi, betapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya ikhwan yashhadakumullah, kita mohon kepada Allah, faghfirli ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah hambamu ini ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yashhadakumullah. Poin yang keempat, betapa kita sangat butuh dengan ampunan yang datang dari Allah. Kita butuh ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh banget. Selevel Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dianjurkan oleh Nabi untuk di malam Lailatul Qadar itu, di malam-malam Lailatul Qadar, untuk berdoa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Level Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam pangkuannya, dianjurkan oleh Rasulullah suaminya agar banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemaafan, minta agar dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa ikhwan yashrakumullah? Fala sabila ila najah illa bi'afwillah wa rahmatih. Nggak bisa kita tuh selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita selamat dari jilatan api neraka illa bi'afwillah, kecuali dengan keampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka di malam-malam Lailatul Qadar, buru doa itu. Perbanyak lisan kita untuk memohon kepada Allah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena afu itu adalah salah satu sifat Allah. Afa ya'fu afwan. Kita sering bilang afwan gitu ya. Afa ya'fu afwan. Fahuwa afin afuwun. Fahuwa afin afuwun. Isim fa'il afu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memaafkan. Ada yang mengatakan kata-kata afun itu mengandung 3 unsur. Yang pertama yuzil wa yamhu. Yang pertama yuzil wa yamhu, ngapus. Memaafkan itu menghapus, dihapus semua kesalahan. Summa yarda, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meridai. Setelah dihapus kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yu'ta atau summa yu'ti, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya. Udah salah gitu ya, dihapus kesalahannya, kemudian diridai oleh Allah, habis itu dikasih hadiah. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang sungguh mulia. Maka ikhwanakumullah, yang terakhir adalah bagaimana kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ikhwanakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, sehingga tidak semua pendosa di dunia langsung disikat habis oleh Allah. Tidak serta-merta ketika kita dosa langsung disikat oleh Allah. Bahkan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ditangguhkan oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat afunya Allah. Sifat afunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba harus bisa juga meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memaafkan. Maafkanlah kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang kepada kita. Maafkanlah ibu kita. Maafkanlah ayah kita.
maafkanlah istri kita, maafkanlah anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita yang mungkin dulu pernah melakukan kesalahan kepada kita. Maafkanlah. Karena orang yang memaafkan langsung pahala yang ditanggung oleh Allah, nggak disebutin pahalanya. Dalam surah Asy-Syura nggak disebutin pahalanya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki, di situ nggak disebutin fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya langsung. Pahalanya langsung dari Allah, owner, pemilik langit dan bumi, pemilik matahari, pemilik bulan bintang, pemilik kehidupan, pemilik siang dan malam, pemilik surga dan neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung berikan pahalanya. Pahala yang dahsyat, pahala yang luar biasa. Ikhwani fi nasadukumullah, kepada kita semuanya yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam ganjil atau 10 malam yang terakhir, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangun di malam hari tapi nggak dapat apa-apa, gitu ya. Bangun di malam hari tapi nggak dapat pahalanya, selain hanya bergadang aja. Berapa banyak kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang bangun di malam hari, melakukan ibadah-ibadah yang banyak di malam hari, tapi laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan manfaat atau pahala dari ibadah yang dia lakukan di malam hari itu illa sahar, kecuali bergadang aja. Udah bergadang dia. Termasuk orang yang bergadang di malam hari tapi nggak dapat pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam hari imanan wa ihtisaban, dengan penuh keikhlasan, wa ihtisaban, dan mengharap kepada Allah Subhanahu, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ada kata-kata yang mengatakan begini. Kam min qa'imin mahrumun wa kam min naimin marhumun. Hadza qama wa qalbuhu fajir wa hadza nama wa qalbuhu dzakir. Ada pepatah mengatakan kam min qa'imin, berapa banyak orang yang bangun malam, mahrumun, tapi dia terhalang dari mendapatkan kebaikan-kebaikan. Bergadang dia di malam hari tapi terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qama wa qalbuhu fajir. Iya, dia bangun di malam hari tapi hatinya fajir. Hatinya jahat. Hatinya mungkin enggak ikhlas dengan ibadah yang dia lakukan. Wa kam min naimin, dan berapa banyak orang yang tertidur, marhumun, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama wa qalbuhu dzakir. Dia mungkin ketiduran, dia tertidur, wa qalbuhu dzakir, tapi hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasrukumullah, teruslah memohon kepada Allah. Taharrau Lailatul Qadar. Cari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari Lailatul Qadar, cari di 10 malam yang terakhir. Semoga kita semuanya mendapatkan fadilah atau keutamaan malam-malam Lailatul Qadar. Ikhwani fi nasrukumullah. Poin yang kedua, yang terakhir tadi tentang Lailatul Qadar, yang kedua tentang seruan, yaitu bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul khair, yaitu bulan baik, ya, bulan baik. Maka disebutkan juga syahrul jud, bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asja'an nas, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan atau disebutkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, orang yang paling baik. Wa ajwadan nas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kemudian wa asja'an nas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dermawan, kemudian tambah dermawan lagi ketika bulan Ramadan.
Ya, ketika Ramadan, bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Rasul dermawan dengan apa? Dengan hartanya, dengan ilmunya diberikan atau disedekahkan, dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Ketika kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan minimal akan melipat gandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, baginya dilipat gandakan menjadi apa? 10 kebaikan. Minimal 10. Satu yang kita sedekahkan minimal dapat 10. Suatu ketika Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau ini pernah suatu ketika di Madinah lagi paceklik, orang pada kelaparan, orang banyak kesusahan, banyak yang susah, bahan pangan juga sedikit. Utsman bin Affan ini udah belanja entah dari mana belanjanya, itu belanja barang dagangan. Beliau mendatangkan mungkin dari Syam gitu ya, mendatangkan alfa ba'irin, ada 1000 onta muhammalah. 1000 onta ini memikul bitamar wazabib wazait. Jadi onta ini ngangkut kurma, kemudian kismis, kemudian zaitun, dan juga makanan-makanan yang lain. Ada 1000. Ketika kondisi pangan yang susah, datanglah para pedagang, orang-orang yang manggaleh, tujarul Madinah, para pedagang Madinah, datang untuk membeli barang-barang yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Lalu mereka langsung mengatakan, wahai Utsman, jual kepada kami. Setiap nilai 1 dirham, maka akan kami beli 2 dirham. Jadi double gitu, harganya double, 2 kali lipat. Kalau harganya 1 juta berarti 2 juta dibeli. Kalau harganya 10 juta, 20 juta mereka beli. Kemudian kata Utsman bin Affan, ada yang lebih berani dari kalian. Kemudian kata mereka, udahlah kalau begitu setiap 1 dirham kami hargai 5 dirham. Berarti 5 kali lipat. Kalau harganya 1 juta, berarti 5 juta mereka beli. 5 kali lipat. Kemudian kata Utsman, ada yang lebih berani daripada 5 kali lipat. Kata kata pedagang Madinah, siapa yang berani membeli dagangan melebihi kami? Laisa tujarun ghairuna, enggak ada pedagang di Madinah selain kami ini. Kami udah ngumpul nih, enggak ada yang absen. Satu pun enggak ada yang absen. Ini udah ngumpul semuanya. Kemudian apa kata Utsman bin Affan? Alam tasma'u qaulullah azza wa jalla, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10 kali lipat. Akhirnya mereka nyerah, lawannya Allah. Lawannya Allah. Yang difikirkan oleh Utsman bin Affan ini bukan nilai-nilai dunia, bukan keuntungan dunia, tapi yang difikirkan oleh Utsman bin Affan adalah nilai atau keuntungan akhirat. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah butuh, sangat mendesak, akhirnya dikumpulkan sahabat. Sahabat ini kan gak semuanya kaya, gitu kan? Tak semuanya kaya. Yang kaya ya banyak sedekahnya, yang miskin ya sesuai dengan kemampuan. Yang kaya banyak sedekahnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, yatasaddaq bikulli malihi, semua hartanya disedekahkan. Umar binisfi malihi, separuhnya. Kemudian Utsman tadi banyak sedekahnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf banyak sedekahnya. Sahabat-sahabat yang lain kan tak semua sahabat itu kaya. Sahabat yang lain juga sedekah sesuai dengan kemampuannya. Maka ada sedekah sedikit, tidak masalah. Ada sedekah, istilah sedekah qalilus shadaqah. Ada sedekah yang sedikit itu tidak masalah. Karena ketika sedikit itu dikumpulkan dari orang banyak, akhirnya banyak juga. Jadi pernah dikumpulkan para sahabat, ada yang sedekah dengan bidinarih, dengan dinar-dinarnya. Ada juga yang yatasaddaq bidirhamih, dengan dirhamnya. Ada yang yatasaddaq bithawbih, ada juga yang bersedekah dengan apa? Dengan bajunya.
nggak punya nih dinar dirham, nggak punya baju, sedekahkan baju. Ada juga yang yatasaddaq bi burrihi, ada juga yang sedekah dengan gandum. Dia punya gandum di rumah, dibawa. Ada juga yang sedekah dengan kurmanya. Bahkan sampai bisyikit tamratin, sampai ada juga yang sedekah dengan separuh biji kurma. Dikumpulkan tapi jadi banyak. Ikhwani fillah sadaqakumullah, di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, dianjurkan kita untuk banyak-banyak bersedekah. Nah, kita punya program nih, pembangunan SMP IT Al-Falah, mengajak kepada ikhwan semua yang ada di sini dan nanti keluarganya diajak juga, karena kita kan nggak banyak nih di sini nih. Keluarganya untuk mari beramai-ramai bersedekah. Terutama ini semoga kita yakini ini malam Lailatul Qadar nih. Kalau kita sedekah sekarang nih berarti levelnya ini level dewa nih sedekahnya sekarang nih. Meskipun mungkin sedikit ya, kayaknya lagi corona kan, pemasukan sedikit. Tak ada pemasukan atau kurang, tapi levelnya level dewa nih, luar biasa. Jangan lewatkan, jangan sampai tidak ada daftar nama antum untuk sedekah di malam ini. Sedekah untuk apa? Pembangunan. Ini sedekahnya jariah pula gitu ya. Sedekahnya jariah pula. Kita akan mendapatkan pahala selevel dengan khairun min alfi syahrin. Bersedekah di malam di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Bersedekah di mana ketika tanazzalul malaikatu warruh. Bersedekah ketika Al-Qur'an diturunkan, kemudian lebih baik daripada 1000 bulan, kemudian para malaikat turun. Kata Rasulullah SAW disebutkan, fa innal malaikata tanzilu tilkal lailah aksar min adadil hasa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu malaikat turun. Ya, pada malam itu, di malam Lailatul Qadar, para malaikat turun dari langit ke bumi, ya turun aksar min adadil hasa. Itu lebih banyak jumlahnya daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Masya Allah. Jadi pakai sal katanya. Ada sal. Gimana nih caranya nih? Sedekahnya tak bawa duit, yang penting ada akad hari ini, Pak. Ada akad hari ini. Nanti ada yang catat, mungkin ada kertas. Ya, ada akad hari ini. Jadi semoga yang bisa bersedekah pada malam hari ini dimudahkan semua kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya nih. Baitul Mal Indragiri, ada Palestinanya, karena anak-anak kita nanti pembebas Al-Aqsa nanti kan. Baitul Mal Indragiri. Silakan. Ada yang mencatat? Dicatat aja. Dicatat. Ini bisa dapat semuanya, Pak? Bisa dapat semuanya. Ya, ikhwan rasulullah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Nanti ditutup dulu ya, ini direkam soalnya, ditutup dulu. Jadi pada intinya silakan bersedekah, karena bersedekah itu bisa menyelamatkan kita dari berbagai hal. Sebagaimana dalam surah Munafikun kan, orang al-munafikun, hatta idza jaa ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Nyesalnya itu pengen sedekah. Nyesalnya itu pengen sedekah karena orang yang mati tadi tahu kalau sedekah itu banyak membantu seseorang, membantu pelakunya dari berbagai macam kesulitan-kesulitan di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwani assalamualaikum, ini kami sampaikan, semoga kita bisa berpartisipasi, membantu meskipun dalam kondisi sulit ya, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang sudah kita sedekahkan pada malam hari ini, dan semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasallakumullah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.